Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan iman ataupun akar iman yang berakar di dalam kolbu kita. Karena iman yang berakar di dalam kolbu itu akan menjadi kuat. Berbeda dengan iman yang tumbuh di dalam kolbu hanya berakar tunggang. Dengan sesuatu cobaan kecil dia akan hilang dan dia akan pergi. Oleh karena itu berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang kokoh ini hendaknya selalu sampai akhir kita selalu bersemayam di dalam kolbu kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi baginda junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam suatu kitab Wasiatul Mustafa yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan atau menasihatkan para sahabatnya, yang di mana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahul jannah, tatkala Allah menciptakan surga, qalat, maka surga tersebut bertanya kepada Allah. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, jadi surga itu bertanya. Kata surga, ya Rabbi, lima khalaqtani, wahai Tuhanku, untuk apa aku ini diciptakan, kata surga. Sehingga surga berkata, Allah menjawab dari perkataan surga tersebut. Qala, Allah menjawab, qulli, untuk sekalian sakhiyin wa taqiyin, engkau itu diciptakan wahai surga untuk sekalian orang yang dermawan, sakhiyin wa taqiyin, yaitu orang yang bertakwa. Jelas bagi kita kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang yang merindukan surga hendaknya dua perkara ini ada pada dirinya. Yang pertama adalah sakhiyin, yaitu kedermawanan jiwa. Dermawan dengan harta. Apabila Allah titipkan harta yang berlebih, kita memiliki harta yang berlebih, hendaknya kita murah dan dermawan untuk bersedekah, untuk berimpak atau membantu segala sesuatu yang wajib kita bantu sebagai orang yang dermawan. Jadi rindunya kita dengan surga dengan syarat, mengisi syaratnya adalah menjadi orang yang dermawan. Dermawan dalam jiwa itu bermurah hati kepada sesama. Yang kedua, kata Allah, engkau diciptakan wattaqiyyin, surga itu diciptakan untuk orang yang bertakwa. Takwa secara global diartikan takwa itu wa'ati Allah wa'ati Rasul. Takwa itu orang yang takut dan orang yang takwa, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun lain, di dalam arti takwa tersebut ada 3 huruf, ta, ko dan waw, yang mana dimaknakan ta itu adalah tawadhu. Hendaknya orang yang taat itu, orang yang rajin beribadah itu, orang yang mengakui kita ini bertakwa, hendaknya kita itu tawadhu, rendah diri. Jangan sampai mengangkuhkan diri. Jangan sampai kita ada rasa angkuh di dalam kolbu kita, merasa kita ahli ibadah, merasa kita ahli sujud, merasa kita ahli sedekah. Tidak, buang segala itu.
namun lakukanlah ahli sujud, lakukanlah ibadah, lakukanlah sedekah tanpa ada rasa khibir di dalam kolbu. Yang kedua, di dalam takwa itu ada namanya qanaah. Qanaah itu dimaknakan dengan menerima apa yang ditakdirkan Allah. Jangan sampai mencela apa yang terjadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Andai saja Allah ciptakan kita hanya sebagai seorang pedagang, terima itu dan ridhai itu, karena itulah jalan kita. Andai saja Allah menakdirkan kita sebagai PNS, ridhai itu dan jalankan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mencela, kenapa ya Allah, aku ini sudah menjadi orang yang cukup pintar, menjadi orang yang cukup cerdas, kenapa kedudukan aku seperti ini? Seharusnya aku yang S3 bisa untuk menjadi pegawai, kenapa aku seharusnya menjadi seperti ini? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kata-kata itu jangan sampai terlintas di dalam kalbu kita, karena itu bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang menerima takdir yang diciptakan oleh Allah untuk dirinya. Yang ketiga, di dalam takwa itu ada huruf waw, wara'i, dimaknakan wara'. Orang yang bertakwa, orang yang ahli sujud, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli tahajud, yang ahli duha, hendaknya dia wara'. Bimakna wara' itu adalah orang yang berhati-hati menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya. Apakah ini sesuatu yang haram? Apakah ini sesuatu yang subhat? Apakah ini memang halal? Oleh karena itu, kita orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah hendaknya berhati-hati dalam apa yang kita masukkan ke dalam perut kita ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, kaum muslimin sidang Jumat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah surga bertanya kepada Allah, neraka pun ikut bertanya. Qalat, bertanya surga neraka. Kata neraka, ya Rabbi, untuk apa aku ini ciptakan ya Allah? Lima khalaqtani, untuk apa aku ini ciptakan ya Allah? Allah menjawab, likulli bakhil wa mutakabbir. Engkau diciptakan wahai neraka untuk orang yang bakhil, untuk orang yang pelit, pelit bagi hartanya dan pelit bagi waktunya. Pelit bagi harta sudah jelas, kita memiliki lebih harta, enggan untuk bersedekah, enggan untuk berinfak, enggan untuk berzakat dan sebagainya. Bakhil atas waktu adalah yang selalu hidupnya penuh dengan dunia, ibadah terlupakan olehnya, sibuk dengan urusan pekerjaan, sibuk dengan urusan perdagangan, tetapi yang nama ibadah tiada terlintas di dalam kalbunya. Ini adalah termasuk orang-orang yang bakal dilindungkan oleh neraka dan orang bakal masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang bakhil. Yang kedua, engkau diciptakan wahai neraka adalah untuk orang mutakabbir, yaitu orang yang angkuh. Angkuh di dunia ini, merasa hidup selamanya, merasa dunia ini untuknya, sehingga dia bekerja dan berlaku sekehendaknya tanpa ada nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berdoa kepada Allah, semoga kehidupan kita ke depannya menjadi orang yang selalu dermawan di dalam harta dan waktu, dan semoga kita ke depannya semakin memperkokoh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.